Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pertolongan Tuhan sebelum baca dan merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bahkan yang sering kali mata kami tidak sanggup melihatnya, tapi ada tangan Tuhan yang menopang hidup kami hari lepas hari. Sama seperti pagi hari ini Tuhan, kebaikan Tuhan yang mengundang kami, menggerakkan kami jemaat-Mu Tuhan, dan kami boleh menikmati Engkau di dalam Sabat ini, di dalam ibadah ini ya Tuhan. Sungguh baiknya Engkau. Kami berdoa Tuhan layakkan setiap kami, baik hamba Tuhan, jemaat yang sungguh Engkau kasihi ini Tuhan, boleh sebentar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tariklah hati kami dekat-dekat kepadamu Tuhan. Celikkanlah mata iman kami Tuhan untuk melihat kebenaran firman-Mu, dan taklukkanlah kami di bawah kaki salib-Mu untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan, berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini yaitu penata layanan kasih karunia. Kita akan diberikan satu ayat yang kita gumulkan bersama-sama dari 2 Korintus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya baca lebih dahulu, mohon Bapak-bapak ayat yang kedua, Ibu-ibu ayat ketiga, ya, saya ayat keempat, demikian seterusnya. Saya, pria, wanita, saya. Kembali demikian ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Telah mengenal kasih karunia, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini adalah nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus untuk berbagian di dalam pelayanan kasih, memberi kepada gereja yang lain. Khususnya dalam bagian ini adalah jemaat di Yerusalem. Jemaat di Yerusalem karena penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, mereka menjadi sulit. Banyak orang yang menjadi janda, banyak orang yang menjadi yatim piatu, banyak orang yang begitu susah hidup mereka, terdesak ketakutan. Dan kemungkinan besar beberapa penafsir mengatakan hidup mereka hampir menuju kepada kelaparan. Maka kalau kita melihat Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, jemaat yang dia layani, jemaat yang kita tahu Korintus adalah jemaat yang kaya. Jemaat yang besar Bapak Ibu Saudara, ada banyak hamba Tuhan di situ. Korintus adalah satu-satunya jemaat yang Paulus pernah puji. Kamu itu tidak kekurangan apapun dalam diri kamu. Kamu itu terlalu kaya. Kaya memang dalam hal memang secara fisik mereka itu berkelimpahan. Mereka jemaat yang besar, mereka kebanyakan mayoritas adalah orang-orang yang memiliki keuangan yang cukup dan berkelimpahan. Ya mereka orang-orang yang giat melayani, mereka semangat. Pengetahuan, knowledge mereka tidak kekurangan apa-apa. Mereka suka berdebat satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki semuanya. Walaupun memang kalau kita lihat ya jemaat yang paling banyak masalah dalam hal moral ya justru Korintus ini. Yang katanya tidak kekurangan apapun. Nah kepada jemaat yang seperti demikian tuh Paulus menasehati mereka. Korintus, belajarlah dari jemaat di Makedonia. Yaitu jemaat yang kamu tahu bahwa kasih karunia itu dianugerahkan kepada jemaat kasih Makedonia. Kasih karunia mereka sehingga Makedonia itu ketika dengar saudara seiman di kota yang lebih besar yaitu di Yerusalem susah. Jemaat ini begitu susah, miskin. Alkitab katakan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita lihat jemaat keadaan di Makedonia itu seperti apa. Paulus memberikan mereka ini dicobai dengan berat. Ya, mereka mengalami berbagai macam penderitaan. Gak satu macam penderitaan saja. Mungkin kehilangan suami, kehilangan pekerjaan, dikejar-kejar sebagai buruan, kehilangan anak, kehilangan keluarga, kehilangan rumah. Mereka ini orang yang kalau pakai kata di situ tuh petokos ya, PTKOOS, tokos ya. Itu translate sebenarnya adalah melarat Bapak Ibu Saudara, bukan miskin. Tapi rasanya nggak proper ya menyebut orang itu kok melarat banget kamu gitu ya. Kalau kita miskin kali kau, masih bercanda ya. Kalau orang melarat itu kondisi karena dibawa sekali. Karena bahasa untuk menunjukkan miskin itu biasa pakai penny cross. Itu miskin, ya benar-benar gak punya. Tapi kalau orang melarat itu dibawanya miskin. Itu loh jemaat Makedonia. Jemaat mana? Kemungkinan besar jemaat Makedonia. Hampir seluruh penafsir melihatkan itu adalah satu bagian kecil yang disebut apa? Filipi itu Bapak Ibu Saudara. Yang Paulus selalu ingat di dalam penjara. Dan Paulus bilang kalau aku ingat kamu, aku selalu bersuka cita. Ya, Paulus pernah di penjara. Mereka zaman ini tidak punya HP, tidak punya alat komunikasi secepat kita. Mereka kehilangan kontak dengan Paulus. Mereka tidak tahu Paulus itu sudah di penjara sekian lamanya di Roma. Mereka kirim Onesimus. Cari berita bagaimana caranya supaya uang kita yang gak ada apa-apanya ini dibandingkan Roma, Galatia, Efesus, apalagi Korintus, beri pada Paulus. Dan Anda tahu tidak, satu-satunya jemaat di mana Paulus mau menerima persembahan mereka adalah apa? Jemaat Makedonia, Filipi. Bukan Paulus pilih kasih, bukan Paulus curiga. Paulus punya alasan, karena di Korintus terlalu banyak hamba-hamba Tuhan jual firman Tuhan. Khotbah dikasih amplop. Nggak salah Bapak Ibu Saudara, itu tanggung jawab jemaat kepada setiap hamba Tuhan. Tetapi di Korintus menjadi liar. Semua hamba Tuhan rebutan bisa berkhotbah mengajar hanya demi mengejar upah amplop yang diberikan oleh jemaat Korintus. Jadi Paulus putuskan, saya tidak akan pernah mau terima dari kamu. Bukan Paulus itu nyinyir atau bandingkan dengan Filipi, tidak. Karena memang Filipi itu very special. Persembahan mereka nggak ada apa-apanya sama Korintus. Tetapi persembahan Filipi itu diterima. Jemaat yang Paulus tulis itu loh Makedonia, yang pakai istilah apa? Mereka melarat, mereka dicobai dengan berbagai kesusahan, pencobaan. Ya kira-kira demikian. Tapi hati mereka penuh sukacita yang
meluap, jemaat yang kecil seperti ini, yang sangat miskin, tetapi hati mereka begitu kaya. Mereka kaya memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka selalu ingat ada jemaat lain yang susah. Kami susah, bahkan mungkin kami lebih susah daripada Yerusalem, jemaat di Yerusalem. Tapi tidak masalah, kami melarat, kami memberi dari apa yang kami punya. Dan Paulus memuji mereka. Paulus katakan, Korintus, tahu tidak? Tetanggamu itu, jemaat Filipi yang lebih miskin dari kamu, tahu tidak? Mereka itu saudara lihat ya, tingkatan kenaikan hati yang Paulus perhatikan jemaat miskin di Makedonia. Yang namanya Filipi itu. Paulus bilang apa? Mereka itu memberi dari menurut kemampuan mereka. Satu standar dong. Ya, setiap orang ya, gue berilah menurut kerelaan gue. Ya seadanya lah. Jangan paksa saya. Kalau saya suruh kasih persembahan untuk Tuhan, saya tahu saya punya deposito sekian ratus juta, tapi kan harus sesuai kerelaan saya, kemampuan saya. Ya di dompet saya sekarang adanya 100.000. Ya udah kasih aja, 50.000, 10.000, suka-suka saya lah. Menurut kemampuan saya. Tapi Alkitab katakan mereka itu menurut kemampuan mereka dan melebihi kemampuan mereka. Bapak Ibu perhatikan di situ ya. Mereka itu memberi dari kemampuan mereka. Lalu mereka memberi dari melebihi kemampuan mereka. Dan Paulus puji tingkatnya makin naik. Lebih dari kemampuan mereka. Mereka mungkin cuma bisa kasih 100.000. Tetapi Paulus katakan, saya tahu sekali jemaat yang miskin ini. Bahkan mereka bisa kasih 1 juta dari kemiskinan mereka. Dan Paulus katakan tingkat terakhir adalah apa? Saudara baca Alkitab baik-baik ya. Bahkan mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya, ayat Alkitab katakan demikian sehingga kalau Bapak Ibu katakan ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka. Pertama, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan ayat yang selanjutnya Paulus katakan bahkan melebihi apa yang kami harapkan. Ayat 5. Ya, mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Jadi apa? Kemungkinan besar rasul-rasul itu juga underestimate pemberian dari Filipi. Lu bisa kasih berapa sih? Kalau bisa kasih sama hamba Tuhan sekali khotbah, ya 200.000. Kita ngerti banget kok. It is okay. Puji Tuhan, kamu punya hati kepada hamba-hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan kepada saudara seiman. Kami gak nuntut banyak. Bahkan kamu kasih 50.000 pun kami tahu memberi dari kekurangan. Tapi Paulus katakan, orang-orang nih ya memberi daripada apa yang kami harapkan. Jadi hamba Tuhan pun mungkin menganggap ya udahlah kamu kasih gak seberapa. Tapi waktu dihitung mereka kaget. Jemaat yang miskin ini hatinya begitu kaya, begitu limpah. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, kenapa ya ada spirit seperti demikian? Ada jiwa yang begitu kaya raya, ada jiwa yang begitu limpah. Maafkan Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya jadi orang Kristen, seringkali secara fisik mungkin kamu dan saya bisa kaya. Bajumu itu bisa sangat mengikuti mode properly dan bahkan di atas rata-rata. Segala sesuatu Anda lewat bau wangi dan serba clean, tidak salah di bagian itu Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali orang-orang yang begitu kaya secara fisik ini hatinya melarat, miskin sekali. Apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan luar biasa. Saudara pikir Anda dan saya menjamu tamu sekali makan, omong kosong berapa? 200.000, 300.000. Anda yang tahu berapa pola hidup lifestyle Anda dan saya. Menjamu orang. Orang-orang kadang makan itu berkelimpahan terbuang-buang. Ya, bawa pulang kasih orang dan lain sebagainya. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk beri persembahan, kamu yang paling tahu di hadapan Tuhan. Berapa kamu menggenggam di hadapan Tuhan, berapa pelit jiwa-jiwa yang melarat di hadapan Tuhan. Miskin sekalipun tubuhmu dan kondisi keuanganmu bisa begitu kaya. Saudara perhatikan ya di dalam Encyclopedia of Religious Quotation, itu kutipan-kutipan yang baik ya, yang memang bersifat moral sih, tapi religiosity-nya juga tinggi sekali di situ. Dia katakan, engkau itu tidak harus menjadi kaya untuk jadi seorang dermawan yang mulia. Jika engkau punya murah hati saja, orang miskin bisa memberi seperti seorang pangeran. Bagus ya. Saudara tidak perlu harus jadi kaya untuk jadi dermawan. Milikilah murah hati.
Orang yang murah hati, Alkitab katakan kamu harus berbahagia karena kamu juga akan mendapat kemurahan. Alkitab katakan demikian. Maka saudara lihat ya, Alkitab memberikan kamu tidak harus jadi kaya raya supaya kamu jadi dermawan. Pengemis itu bisa punya hati seorang pangeran, memberi. Saudara, kenapa ada orang seperti demikian, spirit seperti demikian? Prinsip pertama Paulus sudah katakan, lihat jemaat Makedonia. Paulus bukan bermaksud nyinyir, bukan bermaksud nyindir. Bukan bermaksud menjatuhkan mental Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, jemaat-jemaat yang selalu dengar firman Tuhan, lalu tertusuk hatinya, langsung mikir, hamba Tuhan ini nyindir saya. Saudara, nggak akan bertumbuh, sulit bertumbuh, susah sekali saudara. Sampai tua pun tetap kanak-kanak rohani. Tapi jemaat ini Paulus dengan tulus menegur mereka, membandingkan. Memang Bapak Ibu Saudara, setiap kita nggak suka dibandingkan. Bandingkan dengan orang lain, istri orang lain dan lain sebagainya, gereja lain. Kita akan tersinggung, tapi milikilah kerendahan hati. Paulus bukan bermaksud menjatuhkan iman mereka. Paulus mengatakan ada yang baik yang kamu perlu belajar. Rendah hati, tidak ada salahnya kamu belajar dari gereja miskin ini loh. Ya, belajarlah dari hati mereka karena bukan karena mereka hebat. Tidak, tetapi kasih karunia dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. Bapak Ibu lihat ayat yang pertama tadi kita baca ya. Kalau boleh baca lagi di rumah, baca, saudara akan melihat hati seorang gembala sidang seperti Paulus. Dengan limpah, dengan jujur, murni, tegur anak-anaknya. Belajarlah dari saudaramu yang lebih lemah. Ya, itu kejujuran yang Paulus katakan kepada mereka. Paulus katakan apa? Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara belajar, semua dasar kebaikan kita sebagai penata layan, pemberian kita, semua tindakan moral kita itu bermulai dari prinsip pertama. Anda dan saya itu ngerti arti kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Aduh, terlalu banyak kita nyanyikan, terlalu banyak kita dengar khotbah atau kutipan kasih karunia. Saudara, seringkali kita minta Tuhan kegentaran. Karena kasih karunia itu adalah satu pengakuan. Segala sesuatu yang saya punya dan saya nikmati itu pemberian Allah. Sekalipun saya tidak layak mencicipinya. We deserve nothing. Sejak Adam Hawa diusir dari Taman Eden, mereka diusir keluar, langsung Tuhan tumbuhkan semak belukar. Semak belukar gak ada di dalam penciptaan. Semak belukar itu menjadi gambaran hidupmu akan amat sangat susah. Mereka sulit sekali, Tuhan kasih tumbuh semak belukar untuk menunjukkan dunia ini begitu penuh dengan kesusahan. We deserve nothing Bapak Ibu Saudara. Ya maka waktu Hawa itu bisa punya anak, siapa itu Kain ya, dia bisa mengatakan aku mendapat anak laki-laki dari pemberian Tuhan. Siapa kita bisa dapat anak itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Anak, kekayaan semua sekalipun kita tidak layak menerimanya. Ya, maka Bapak Ibu kesehatan, keluarga, pekerjaan, kesempatan, keuangan, bisnismu bisa lancar, ya keberhasilan, kelimpahan, kesehatan, ya itu dimulai dengan Tuhan. Sebenarnya saya tidak layak, ya bukan kewajiban Tuhan harus menopang saya karena saya orang berdosa itu harusnya dibuang, diusir, dimatikan. Ya. Saya tidak harus nuntut kenapa engkau tidak memelihara saya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Anytime siapa kita berani berkata kenapa engkau enggak berkati saya Tuhan. Kita ini ciptaan so crippled so Bapak Ibu Saudara. Kita harusnya dibuang, tidak layak menerima berkat di Taman Eden. Berkat di surga apapun kita tidak layak. Maka Bapak Ibu Saudara, seluruh kebajikan kita itu satu pengakuan Tuhan. Jika aku melakukan ini atau itu atau sana atau sini. Semua aku tahu sebenarnya ya Tuhan bisa pakai orang lain daripada saya. Tapi kesempatan ini Tuhan berikan. Sebenarnya ya saya harus mengakui seluruh kekayaan ini bukan punya saya. Tapi punya Tuhan. That is not easy Bapak Ibu Saudara. Saudara perlu melatih disiplin rohani dalam dirimu. Ya. Lucu ya Bapak Ibu, ada seorang bapak lihat mereka baru beli ruko 3 tingkat, singkat cerita kebaktian pengucapan syukur dan istrinya seorang yang cinta Tuhan, suaminya baru bertobat dan yang cerita kami bersyukur Tuhan berikan kami ruko ini dan lain sebagainya, kiranya Tuhan pakai kami melayani lebih. Ya suaminya itu polos, suaminya maju ke depan, dia bilang istri saya nih sejak jadi Kristen makin naif ya.
terima kasih sama Tuhan untuk ruko ini. Ya ada benernya, tapi jangan lupa ruko ini tidak jatuh dari surga, katanya gitu ya. Kita mesti bayar utang 10 tahun ke depan, katanya gitu ya. Jadi istrinya polos ya, tapi saya melihat ya that's it ya, tidak mudah ya, tidak mudah, butuh belas kasihan Tuhan untuk mata kita melihat. Ini loh semua yang Tuhan kasih itu cuman Tuhan titipkan bagi kamu. Karena memang pola kita manusia berdosa itu sulit memahami kasih karunia ya. Bahkan kita jadi Kristen pun itu sulit memahami. Kita sudah majelis pun kadang kita pikir kalau bukan saya yang kasih ke gereja itu. Kalau bukan saya yang awal merintis. Saya, usaha saya, kerja saya, kemampuan saya, keberhasilan saya. Bapak Ibu pernah baca ya kalimat indah di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah. Cuma kalimat indah yang menjadi lagu pujian yang indah jatuhnya di manusia berdosa jadinya apa? Segala sesuatu adalah dari saya, oleh saya, kepada saya, bagi sayalah kemuliaan untuk selama-lamanya. That's it. Lagunya langsung berubah. Saya. Kalau bukan saya, satu orang bahkan sudah lama jadi Kristen, nggak mau serahkan itu kepada anaknya. Kenapa? Ini perusahaan, ini mapping otak saya, Bu. Dari nol, Bu, ya. Ini saya yang desain semua ini, sistem ini saya. Saya belum bisa kasih ke anak saya. Sudah sakit-sakitan di rumah sakit, greedy-nya luar biasa, hitung-hitungan gak bisa, Bu. Ini mapping punya saya. Hal-hal demikian. Maka saudara akan melihat ya dari bagian ini kasih karunia, seberapa kita memahami itu. Maka kasih karunia ini yang membuat hidup kita tuh beda dari orang gak kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang kenal Tuhan selalu pikirkan, oh saya, karena saya. Dan orang dunia itu kebalik. Kalau konsepnya adalah Tuhan saya berkati saya dulu ya. Baru saya bisa jadi saluran berkat bagi orang lain. Memang kelihatannya bagus Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi there is just a half of truth. Itu bukan kebenaran seluruhnya. Saudara, orang Kristen seringkali, Tuhan saya sehat dulu ya. Tuhan berkati saya sehat ya, supaya saya bisa melayani Tuhan. Ada orang bilang demikian, doakan ya Bu, supaya bisnisku ini tender ini bisa cool. Karena dia besok mau ketemu dengan beberapa orang Jepang katanya. Ini tolong ya Bu, ini sulit sekali, bagaimana bisa menangkan ini. Karena ini bukan hitungan miliar, triliun ya, tolong ya. Nanti kalau kayak gini, wah tenang Bu. Nanti ada persembahan untuk nanti memang bergumul untuk beli tanah di gereja. Nanti kasih untuk persembahan untuk gereja. Saya lihat orang ini, saya bilang gini. Jadi Tuhan tuh mesti berkati kamu dulu ya, sekian triliun ya. Baru receh-recehnya itu kamu kasih untuk Tuhan ya. Ngerti mau saya? Saya bukan orang mau nyinyir saudara. Tapi orang Kristen seringkali Tuhan berkati aku seperti gelas ini limpah ruah. Airnya tuh melimpah-limpah. Ya penuhi aku dulu Tuhan, baru aku bisa melimpah ruah jadi berkat untuk orang lain. Konsep dunia itu seperti itu. Bahkan di gereja pun kita pikir seperti itu. Beda dengan jemaat Makedonia. Jemaat ini miskin, bolak-balik kena penderitaan, pencobaan, melarat. Tapi bisa jadi berkat. Saya bilang pada Bapak ini, Pak, hati Bapak itu memberi, kami bersyukur puji Tuhan. Tapi kami percaya. Tuhan bisa memberkati gereja ini, bisa beli tanah di tempat itu, bisa pakai uang Bapak, juga bisa pakai uang orang lain. Kenapa Tuhan harus berkati kamu dan saya lebih dulu, baru recehannya itu tumpahannya buat orang lain. Bisa mengerti gak Bapak Ibu maksud saya? Jadi prinsipnya saudara itu manipulatif sama Tuhan. Ya, manipulatif apa? Lewat gua Tuhan. Ya. Kalau saya kenyang, baru sisanya kasih orang lain. Tuhan akan kasih tahu sama kita. Kamu lapar pun saya bisa kasih orang lain. Kamu miskin pun uangmu bisa jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa harus bikin kamu kaya dulu baru kamu bisa jadi berkat untuk orang lain? Kita manipulate sama Tuhan. Main-main di dalam hal rohani. Berkati saya ya, berkati saya, tolong ini. Sehingga kalau saudara gak kaya, gak menang tender, gak punya uang banyak, langsung gak pikir gak bisa melayani Tuhan. Apalagi memberi untuk pekerjaan Tuhan. Menjadi orang yang sangat greedy sekali. Karena gak heran Bapak Ibu Saudara, Alkitab sendiri katakan ya. Maka di dalam bagian ini kita lihat tidak boleh punya hati yang egois. Karena seluruh bagian itu desakannya adalah kasih karunia. Kasih karunia itu mengingatkan kita apa? Pertama Bapak Ibu Saudara,
Pemberian itu dilihat dari keadaan hati kita, bukan keadaan uang kita. Pemberianmu itu Tuhan lihat dari keadaan hatimu, bukan keadaan uangmu, saudara. Beberapa orang nggak bisa kasih perpuluhan ya Tuhan, karena keadaan keuangan kami pailit misalnya. Belum bisa ini ya Tuhan, karena keadaan uang kami. Kamu dan saya itu sibuknya keadaan uangku. Tuhan tanya, keadaan hatimu lebih besar tidak dari keadaan keuanganmu? Ya Tuhan, aku cinta Tuhan, tapi sungguh mati gue lebih cinta anak gue dan suami gue dan kontrakan yang belum dibayar. Sehingga hati kita tuh sama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat Paulus itu bukan memberikan tendangan rasa bersalah atau pukulan rasa bersalah supaya orang Kristen tuh kasih persembahan dengan rasa bersalah sama Tuhan. Ya udahlah Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kemaruk, nggak suka lihat Anda dan saya itu punya uang atau kaya. Ya terus Tuhan tuh kepingin ngambil uang Anda dan saya, tidak. Paulus sendiri bilang dengan kerelaan sendiri mereka itu meminta dan mendesak kepada kami. Jadi kemungkinan jemaat Filipi itu juga tahu kalau Paulus itu underestimate mereka, ya kan? Saya kasih kamu uang Paulus untuk membantu hamba-hamba Tuhan, juga jemaat di Yerusalem. Kenapa perlu mendesak? Ayo Paulus, terima uang kami. Karena Paulus pikir apa? Paulus pikir apa, saudara? Ya gembala sidangnya sayang sama jemaat, udah lu juga butuh uang sudah. Mereka desak, kamu harus terima ini. Karena pelayanan ini dipakai untuk pelayanan orang-orang kudus. Bapak Ibu, saya pergi ke satu tempat di Jambi. Singkat cerita jemaat itu memberitahu kami mau PA wanita, sehingga ibu satu jalan ya, kami mengambil konsumsi di satu orang jemaat. Dia nggak bisa ikut PA karena dia baru kena cancer dan kemarin baru di kemo. Oke, kami pergi ke tempat itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata di tempat itu si ibu itu lagi bikin kue gitu ya, lagi masak kue karena dia itu punya kapasitas memasak kue itu enak sekali. Dia seorang ibu janda Bapak Ibu Saudara, dengan satu orang anak, keluarga yang cinta Tuhan, dengan satu orang pembantu yang datang pagi dan malam membantu masak. Saudara tahu tidak, tangan kanannya itu bengkak karena kena obat kemo ya. Saya sendiri pernah merasakan itu, kalau kena sini itu bisa membengkak, menghitam sampai ke punggung. Jadi dia begini kan, lalu dia terus mengaduk kue. Beberapa kue sudah matang, lalu majelis bilang, "Ai, bawa ya semua, kami bawa ini cuantau dari Jakarta, perkenalkan, kami bawa ya." Terus tunggu. Ya, masih ada satu yang di oven itu masih ada sisa berapa belas yang masih dia panggang ya. Saya tuh langsung lihat itu, hati saya tersentuh. Saya bilang, terus dia bilang, "Cuantau, maaf ya, enggak bisa datang pergi karena aku enggak bisa duduk lama-lama. Aku kadang-kadang bisa jatuh, aku kesakitan. Terus tapi aku mau ikut melayani dengan bikin kue." Saya makin sedih sekali saudara. Dan biasa orang seperti saya nggak enak langsung bilang apa? "Ai sudahlah gitu ya. Kenapa harus repot-repot? Sudahlah." Terus dia lihat saya saudara. Kalimatnya menyentuh saya. Dengan tenang ya, dengan tangan kirinya. Dia bilang apa? "Saya tidak pernah lihat ini repot cuantau gitu ya. Karena saya lakukan ini untuk Tuhan." Udah saya diam. "Ya Ai, udah cukup ya. Yang ini buat Ai aja. Kami bawa yang sisa ini, yang sudah di packing dia. Ini enggak usah." Dia katakan apa? "Cuantau." Panggil penginjil mercy maksudnya. "Jangan merampas kesempatan saya untuk memberi kepada Tuhan." Maka terdiamlah saya. Kamu jangan merampas kesempatan saya untuk bisa memberi kepada Tuhan. Seumur hidup saya ingat. Bapak Ibu Saudara, berapa orang di antara Anda tidak melihat kedalaman seperti ini? Setiap orang selalu ingin lari menyelamatkan diri ketika bicara mengenai uang. Tapi kita akan melihat ada janda itu yang memberikan 2 peser terakhir ya, yang ada pada diri dia. Maka ada orang bisa memberi kepada gereja 1 M, besar sekali. Tapi Tuhan bilang, "Tuhan minta apa yang ada pada diri kamu." Orang puji dia memberi 1 M, memang bagus saudara. Tapi saudara tahu yang dia simpan di belakang sekian triliun mungkin. Bisa ngerti mau saya? Orang bilang, "Bu Mercy ini hatinya generous sekali loh, kasih 1 M. Teman saya bilang, "Ya 1 M itu bersin buat dia." Maksudnya bersin? Ya itu kayak dia bersin aja saudara. Gak ada apa-apanya karena yang dia pegang dalam diri dia mungkin triliunan. Maka Tuhan bilang,
Tuhan minta apa yang ada dari diri kamu. Kamu simpan berapa? Apa yang kamu simpan? Bukan sekedar apa yang kamu beri. Gereja bisa lihat kamu beri banyak. Yang kamu simpan berapa? Yang kamu simpan. Jangan pernah mikir Tuhan tuh mau merampok uang kamu ya. It is a matter of heart. Hatimu itu ada di mana Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga dompetmu berada. Karena di mana dompetmu berada, di situ hatimu berada. Karena di mana kartu kreditmu berada, di situ hatimu berada. Maka Bapak Ibu kalau nanti search di Google, saudara akan lihat nama orang tuh namanya Paul Getty. Dia seorang miliuner tambang minyak pertama kali di Inggris yang mengadakan kerjasama dengan Arab Saudi. Dia kalau kita lihat Elon Musk itu segitu milionernya, ada satu penafsir bilang kagak ada apa-apanya dibanding Paul Getty. Di masa Paul Getty hidup, dia bisa mengumpulkan sampai $20.000 ya. Itu sesuatu kekayaan yang luar biasa yang terhitung saja. Intinya dia seorang miliarder yang luar biasa. Dia seorang yang mempunyai pendiri Getty Oil Company ya, nanti boleh search di Google. Dia hidup tahun 1892 sampai 1976. Dia menikah 5 kali. Poinnya adalah orang hampir nggak mengenal kalau dia kaya. Tetapi kalau saudara search di Google, orang sangat mengenal dia sebagai orang yang sangat miskin dan kikir sekali. Saking kikirnya dia Bapak Ibu Saudara, kalau saudara datang ke istana rumahnya yang megah itu, saudara cari di mana kamar dia. Kamar dia itu kecil sekali. Kenapa? Karena dia tidak mau menghabiskan listrik. Kalau saudara datang ke rumah dia di zaman yang masih telepon yang segede-gede apa itu ya, saudara tidak akan menemukan. Saudara akan menemukan kalau pakai telepon mesti kasih koin kayak zaman dulu loh Bapak Ibu Saudara. Karena semua tamu itu di rumahnya memakai fasilitasnya harus bayar. Saking miskinnya dia, Bapak Ibu Saudara tahu tidak, pada tahun 1973 cucu laki-lakinya itu diculik oleh mafia. Singkat cerita itu ada di dalam film ya Bapak Ibu, All the Money in the World ya. Silakan kalau ada kesempatan boleh lihat filmnya. Ironisnya hidup seorang Paul Getty itu seperti apa? Cucunya diculik lalu memberikan surat ini ya, tebusan ya. Kalau kamu ndak kasih uang kepada kami sekian, cucumu kami bunuh. Paul Getty bilang gak apa-apa, bunuh saja. Dia kalimatnya itu apa? Kalau saya sekarang keluarkan uang untuk cucu saya yang ini, nanti cucu saya yang sana juga diculik, saya mesti keluarin uang. Bangkrut dong gua karena cucu saya banyak. Kalimatnya demikian. Ya, maka saudara langsung di situ mafia akhirnya singkat cerita potong telinga. Nanti saudara lihat kalau search di Google tuh kasihan ya. Cucunya itu hidup di dalam depresi luar biasa karena dia tahu bahwa kakeknya tidak pernah menyayangi dia. Akan membuang dia. Telinganya itu dua-dua dipotong, dikasih ke Paul Getty. Dan Paul Getty mengatakan, jangankan telinga, saya kan sudah bilang, ambil saja nyawanya, enggak masalah buat saya. Karena cucu saya banyak. Orang bisa sesadis ini saudara. Hidup itu penuh di dalam greedy, lebih-lebih dari cerita gober bebek kali ya, yang ekstrim seperti demikian. Saudara, kalau saudara lihat dia punya 5 orang istri, salah satu dari 5 orang anaknya itu, istrinya itu punya seorang anak yang sakit kanker pada waktu umur 9 tahun, meninggal pada waktu umur 11 sekian bulan, 2 tahun bergumul dengan penyakit kanker dia, membuat mata anak kecil ini, maafkan ya, karena kena di otak mendesak itu keluar. Dan Paul Getty tidak pernah mau mengeluarkan uang untuk itu. Si ibunya istri Paul Getty yang entah ketiga atau keempat ya, pergi ke dokter lalu bilang, dokter selamatkan anak saya. Kamu tahu kan suami saya Paul Getty miliuner itu. Dokternya jawab apa? Justru karena kami tahu suamimu Paul Getty, kami tidak bisa tolong kamu. Karena dia pasti tidak akan mau membayar. Serem ya ada orang hidup kayak demikian. Istrinya bilang, jangan ragukan, suami gua kaya ya, namanya Paul Getty, miliarder. Ini bayar ya anak saya, selamatkan anak saya, beri operasi obat. Dokternya bilang, enggak, justru kami tahu itu Paul Getty terlalu kikir. Percuma, ini kanker pembayarannya mahal, bikin orang jadi miskin. Kami tidak bisa bantu itu, sehingga singkat cerita anak itu mati. Bapak Ibu ada orang seperti demikian dan Paul Getty mati di dalam kondisi sangat menyedihkan. Kelimpahan harta dan lonely seorang diri.
menjadi seorang yang sakit-sakitan, pikun, seorang yang nggak bisa merawat dirinya sendiri karena merasa nggak mau keluarkan uang untuk merawat dirinya. Can you imagine this ya? Itu hati manusia bisa seperti demikian. Ada orang kaya melarat jiwanya luar biasa. Nggak dampak apapun, anak-anaknya pun nggak dapat dampak, negara itu nggak dapat dampak apapun, apalagi pekerjaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara ingat kalimat Ibu ini. Jangan rampas kesempatan saya untuk memberi kepada Tuhan. Saya tidak bisa beri banyak, tapi mungkin dengan olahan masakan saya, jemaat boleh diberkati. Ada hati demikian. Mengingat kasih karunia, tapi kasih karunia seperti apa? Paulus langsung desak mereka. Bapak Ibu kalau lihat ayat yang ke-9, Paulus katakan apa? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat kepada Yesus Kristus, yaitu apa? Bahwa oleh karena kamu, dia yang kaya menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Aduh, ayat ini kalau saudara tidak di dalam Tuhan, ayat ini langsung, keren banget. Yesus dari surga turun ke bawah jadi miskin supaya saya kaya, supaya saya diberkati, ikut Tuhan gak boleh susah. Karena apa? Karena sudah ada yang menanggung kemiskinan buat saya. Kalau tidak ada Roh Kudus jaga hatimu dan hatiku, ayat ini jadi matre luar biasa. Egois, manipulatif. Saudara cuman pikir ikut Tuhan. Tuhan dibikin miskin supaya Anda dan saya kaya. Konsepnya cuman kaya physically saja. Padahal ayat kaya di dalam kasih karunia, di dalam pemberian. Ya, kaya di dalam pemberian. Bapak Ibu cek. Ya, dalam 1 bulan ini berapa saudara beri kepada saudara seiman? Berapa saudara beri persembahan kepada Tuhan? Berapa saudara beri perpuluhan? Saudara makan bisa sekali makan berapa ratus ribu? Saudara kasih sama Tuhan berapa? Saya lihat adik saya di mobil, ya, satu orang sepupu ya Bu, anaknya kami naik mobil pulang, anaknya lari lalu balik lagi, lalu bilang mama belum kasih persembahan, lalu kami sepupu dia ambil uang di depan, uang tempat bayar parkir itu ya, 5.000 lalu dia kasih. Anaknya lihat, saya bilang pada dia, kamu dengan kapasitas mobil dan selalu makan bisa di mall dan lain sebagainya, kamu masih ajar anakmu kasih 5.000 berapa lembar untuk pekerjaan Tuhan. Dia katakan, kan itu cuma simbol, anak-anak kagak ngerti simbol. Saya bilang, anakmu dari kecil belajar, kasih sama Tuhan itu boleh receh-receh. Yang kamu kasih buat tukang parkir itu, kamu boleh kasih sama Tuhan. Kamu dari kecil sudah menanamkan hal yang buruk di dalam diri anakmu. Terus dia diam, gitu ya? Iya, anak-anak harus melihat bahwa pemberian untuk Tuhan itu yang terbaik. Berapa keluarga bahkan dimasukkan ke dalam amplop, walaupun amplop itu sebenarnya bukan untuk cinta Tuhan, karena takut virus COVID aja, takut anaknya kena. Tapi semua dipersiapkan, bukan ambil dari yang sisa-sisa. Yaitu apa? Yesus yang kaya dibikin miskin, saudara. Matthew Henry dalam tafsirnya katakan, lihatlah Yesus lahir miskin. Nggak ada di antara kita lahir di kandang binatang, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Kelahiran di kandang bebek, kandang babi, nggak ada saudara. Nggak ada. Lahir itu setingkat dengan binatang. Hidup jadi tukang kayu Bapak Ibu Saudara. Lalu mati dalam kondisi nggak mewariskan apapun Yesus di atas kayu salib. Yesus melihat ibunya, dia tahu sebentar lagi dia mati. Lalu Yesus lihat pada Yohanes. Yohanes, lihatlah ibumu. Yesus itu loh mau mati titip ibunya sama saudaranya. Nggak ada warisan apa-apa yang bisa diberikan kepada anak, kepada mamanya. Ini anak kayak apa saudara? Bikin rugi, puhau seperti ini. Saudara, anak-anak itu balas budi kepada orang tua. Yesus detik terakhir mati pun mesti titip orang tuanya kepada sepupunya. Ini lihatlah ibumu, siapa dia tunjuk Maria. Supaya siapa itu Yohanes yang memelihara Maria. Karena Yesus gak punya uang apa-apa untuk memelihara mamanya. Lalu mati pun mesti pinjam kuburan orang lain. Emang ada orang yang semiskin ini? Tapi Alkitab katakan dia yang begitu kaya memiskinkan diri luar biasa supaya kamu semua berkelimpahan. Jadi hati itu kaya berkelimpahan. Dengarkan kata-kata saya sebagai hamba Tuhan, di antara kita nggak ada yang mau jadi miskin. Gak ada yang mau dihina orang, gak ada yang mau ditolak orang, gak ada saudara. Gak ada yang mau dikhianati orang di antara kita. Gak ada yang mau mati Bapak Ibu Saudara, gak ada. Semua maunya kaya, sehat, tidak boleh dikhianati, lancar. Semua.
Tapi Bapak Ibu saya berkata pada kamu, semua yang kamu dan saya tidak mau, termasuk sakit dan mati, kesakitan dan mati. Semua yang kamu dan saya tidak mau, Yesus mau itu. Yesus ambil itu semua. Dia ambil sampai dia serap semua ketidaksukaan kita, sampai dia begitu miskin sendirian di atas kayu salib. Mati pun begitu miskin. Kamu dan saya enggak suka susah, Yesus ambil itu. Kamu dan saya enggak ingin jadi miskin dan teraniaya, Yesus serap ketidaksukaan kamu. Kamu dan saya enggak kepingin dikhianati orang yang kita sayangi. Semua yang kita tidak suka, sampah itu ditelan oleh Yesus. Maka tidak heran dia begitu melarat di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara, ingat kasih karunia. Ingatlah, Anda dan saya sudah orang yang menerima begitu luar biasa, begitu kaya seharusnya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menjadi jiwa yang manipulate, yang egois. Ya, Bapak Ibu, maka Alkitab katakan seringkali kita lihatlah Yesus, orang-orang kalau enggak hatinya di pekerjaan Roh Kudus selalu bilang begini pada saya, ibu ini kalau khotbah, maaf ya, hamba Tuhan selalu lihat Yesus. Ya memang saya bilang, kan teman dekat. Lah kalau aku hamba Tuhan enggak lihat Yesus mau lihat siapa? Ya lihat Tuhan. Kalau enggak lihat Tuhan ya lihat hantu. Ya kan? Tuhan, tinggal dibalik aja. Ya aku suruh kamu lihat Tuhan. Kalau kamu enggak lihat Tuhan tinggal klik. Ya kamu lihatnya hantu. Sesimpel itu. Dia bilang, ya tapi jangan lupa lah Bu. Itu kan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Ngerti maksudnya? Itu kan Yesus mengampuni karena dia Allah. Saya bukan Allah. Saya nggak bisa mengampuni. Yesus itu loh memberi total seluruh hidupnya, semua diberikan bagi kita. Tapi itu kan Tuhan. Saya kan bukan Tuhan. Saudara ngerti ya jahatnya otak kita ini kalau berpikir. Bisa ngikutin mau saya? Saudara lihat, itu kan Yesus. Karena dia Tuhan, makanya dia bisa gitu. Saya kan bukan Tuhan Bu. Saya masih darah daging, butuh makan, butuh ini, butuh uang. Saudara lihat ya, kalau orang berdosa mikir, itu kan Tuhan. Nggak pernah mikir, itu loh Tuhan mau lakukan itu. Kamu siapa? Pertanyaannya gitu. Justru karena dia Tuhan, dia mau lakukan itu. Lalu kamu itu siapa? Sulit mengampuni orang, sulit memberi orang. Prinsipnya di situ Bapak Ibu Saudara. Justru karena dia Tuhan tidak berkewajiban apa-apa untuk menjadi miskin. Maka dia harus menjadi miskin, menyerap semua yang Anda dan saya tidak suka. Supaya kita boleh hidup di dalam cinta kasih yang kaya. Maka Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu, kalau kita hidup itu terus jangan cuma mau menerima kekayaan, menerima berkat, menerima ini. Bapak Ibu, kalau kita sakit sedikit langsung tanya, kenapa saya Tuhan? Maaf ya, kalau kita ketemu orang sakit, kenapa saya Bu Mercy? Kenapa suami saya berzina? Kenapa harus saya yang sakit kanker? Saudara itu ya, semua yang saudara sakit, saudara tanya kenapa. Giliran dapat berkat gak pernah nanya, kenapa saya yang dapat berkat? Ngerti maksud saya? Giliran saudara dapat berkat, dapat uang kaya, kok gak pernah tanya, kenapa ya Tuhan saya ini jadi bos? Kenapa saya yang kaya? Kenapa saya bisa punya uang triliunan? Kenapa? Saudara gak pernah tanya kenapa, karena saudara pikir itu uang saudara. Terus pikir, kenapa saudara kaya? Karena lewat kekayaanmu lah Tuhan mau pakai perpanjangan tanganmu, supaya pekerjaan Tuhan boleh diberkati. Supaya lewat hidupmu, lewat depositomu, lewat uangmu, lewat persembahanmu, lewat keberadaanmu, kamu memberi dampak, bukan menjadi mati sia-sia seperti seperti Paul Getty. Maka Tuhan memberkati hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dengan limpah kita hidup di hadapan Tuhan. Dengan limpah kita keluar tidak mengasihani diri. Dengan limpah kita lihat pekerjaan Tuhan itu yang paling utama. Dan lihatlah Bapak Ibu Saudara, orang yang mengutamakan Tuhan tidak akan pernah dibuang Tuhan. Semua yang Anda pernah serahkan kepada Tuhan itu diberkati limpah-limpah. 5 roti 2 ikan pun tidak akan pernah sia-sia ketika itu diberikan pada Tuhan. Kalau itu tidak pernah diberikan kepada Tuhan, selama-lamanya cuman 5 roti dan 2 ikan. Tetapi pada waktu yang cuman 5 roti dan cuman 2 ikan dipersembahkan pada Tuhan, lipat ganda jadi berkat untuk memberkati banyak orang. Saudara, ada seorang anak namanya Hattie May, dia mau masuk gereja, tetapi anak ini umur 5 tahun, sakit-sakitan, didorong orang sana sini, didorong sana, akhirnya dia terdorong ke belakang.
Lalu ada seorang pendeta ya, aduh kok saya lupa namanya. Aduh. Pendeta ini lihat anak kecil lalu gendong dia. Singkat cerita pendeta ini mencari kursi cuman ada bangku dan anak itu cuman bisa lihat kebaktian dari luar. Kenapa? Karena gereja itu nggak punya tempat. Sekolah minggu itu kecil sekali saudara. Ini terjadi di Philadelphia ya. Maka langsung pendeta itu gendong taruh ke bangku. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, 4 bulan kemudian pendeta ini tidak pernah ketemu anak ini. Lalu langsung mendapat kabar bahwa anak yang namanya Hattie May ini mati. Karena apa? Karena radang di tenggorokan atau apa saya lupa pastinya. Lalu ibunya itu mengambil gumpalan yang diikat oleh sapu tangan. Kalau nggak salah 75 sen ya, terkenal dengan the blessing of ini ya, 75 sen itu ya. Lalu uang receh itu diberikan kepada pendeta ini. Lalu tanya, ini apa? Itu di kebaktian penguburan anak ini ya. Lalu bilang, Pak Pendeta, anak saya itu tiap kali kalau ada orang kasih dimasukkan diikat oleh sapu tangan ini. Lalu Bapak Pendeta itu buka dan di situ ada tulisan seperti anak kecil ya, tulisan gambar. Kasih ke Pak Pendeta supaya bisa buat gedung gereja lebih besar. Saat itulah pendeta ini khotbah dengan semangat dengan luar biasa dan dia tantang. Ada seorang anak yang sakit-sakitan dan saat ini mati di depan kita, kumpulkan uang. Lalu uang itu adalah persembahan sulung pertama kali yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara tahu hari itu terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Ini menjadi cikal bakal satu gereja yang ada di Philadelphia besar sekali untuk membangun bisa menampung 1.500 anak-anak. Dimulai dari mana? Dari seorang anak kecil sakit-sakitan yang uangnya diikat dengan sapu tangan dan dia bilang pakai ini buat gereja. Tempat Anda dan saya di mana? Apakah engkau rela orang merampas kesempatanmu untuk menunjukkan kasih karunia? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, tolonglah setiap kami untuk menghidupi dengan sukacita kasih karuniamu dalam hidup kami Tuhan. Terlalu besar, terlalu limpah, tidak dapat kami menghitungnya. Rubahkanlah hati kami Tuhan, lembutkanlah hati kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh kekhawatiran, rasa takut, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpuasan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keegoisan, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah gereja-Mu, menjadi gereja yang rela memberi dengan sukacita Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang kami dengar. Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami, gereja kami untuk melihat sungguh indahnya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.